Inilah salah satu kisah yang memberi noda hitam dalam olahraga tinju. Mike Tyson lahir dengan nama lengkap Michael Garrett Tyson pada 30 Juni tahun 1966 di Brownsville, Brooklyn, New York. Ia dibesarkan dalam lingkungan miskin yang rawan kekerasan dan kriminalitas. Orang tuanya, Jimmy Kirkpatrick dan Lorna Mae Tyson, bercerai saat ia masih kecil, dan ayahnya meninggalkan keluarga. Kehidupan sulit di Brownsville membentuk mentalnya yang keras, tetapi juga menjadi fondasi agresivitas yang kelak membuatnya ditakuti di ring tinju. Tyson pertama kali terpapar tinju saat berusia 13 tahun, ketika ia dikirim ke Tryon School for Boys, sebuah lembaga pemasyarakatan remaja. Di sana, pelatih Bobby Stewart melihat potensi fisik dan keberaniannya. Stewart kemudian menghubungkannya dengan Cus D'Amato, pelatih legendaris yang mengubah hidup Tyson. D'Amato tidak hanya melatih teknik tinju, ia mengajarkan gaya bertarung peekaboo, bertahan dengan menutupi wajah yang menjadi ciri khas Tyson. Pada 1985, Tyson memulai debut profesionalnya di usia 18 tahun dengan kemenangan cepat. Gaya bertarungnya yang agresif, kombinasi kecepatan, dan pukulan mematikan membuatnya dijuluki Iron Mike dan Kid Dynamite. Pada 1986, di usia 20 tahun, dominasinya nyaris sempurna. 37 kemenangan beruntun, 33 diantaranya via KO, dan menguasai 3 gelar juara dunia, WBC, WBA, IBF, secara bersamaan. Dunia tinju dikejutkan oleh salah satu insiden paling kontroversial dalam sejarah olahraga. Gigitan telinga Mike Tyson kepada Evander Holyfield dalam pertarungan ulang kelas berat di Las Vegas. Pertarungan ini bukan sekadar duel fisik, tetapi juga puncak dari rivalitas yang membara, ambisi yang hancur, dan tindakan yang melampaui batas sportivitas. Tyson, mantan juara dunia termuda kelas berat, sedang berusaha merebut kembali gelar WBA yang direbut Holyfield darinya pada November tahun 1996. Holyfield, dikenal sebagai petarung cerdik dan tangguh, telah mengalahkan Tyson dengan keputusan mutlak dalam pertarungan pertama. Kekalahan itu memicu kekesalan Tyson yang merasa diremehkan. Pertarungan ulang pun menjadi ajang pembuktian harga diri Mike Tyson yang menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah tinju pada usia 20 tahun 1986. Gaya bertarungnya yang agresif, pukulan uppercut mematikan, dan tatapan intimidatif membuatnya dijuluki the baddest man on the planet. Namun, kariernya mulai runtuh setelah kekalahan mengejutkan dari James Buster Douglas pada 1990, diikuti oleh masalah hukum, kekerasan dalam rumah tangga, dan penjara pada ke-1992. Setelah bebas, Tyson berusaha bangkit sebagai sosok kontroversial dan temperamental. Pada 1996, Tyson baru adalah bayangan dirinya yang dulu. Meski merebut kembali gelar WBC dan WBA, ia tidak lagi didukung oleh pelatih legendaris Cus D'Amato, termasuk manajer Don King, yang sering memicu kontroversi finansial. Tyson merasa diremehkan. Holyfield, mantan juara kelas berat ringan, dianggapnya hanya petinju biasa yang beruntung. Pertarungan ulang pada 1997 digerakkan oleh dua faktor, uang dan harga diri. Holyfield, yang ingin mempertahankan gelar, juga berharap memperkuat warisannya sebagai salah satu yang terhebat. Selama promosi, tensi tinggi terbangun. Tyson menuduh Holyfield bermain counter dengan menggunakan kepala untuk menyerang headbutting dalam pertarungan pertama. Media mengekspos perseteruan ini, menciptakan narasi baik versus jahat yang menarik perhatian global. Pertarungan ini terjadi di era keemasan tinju kelas berat 1990-an. Holyfield, seorang pria kulit hitam dari Alabama yang religius dan disiplin. Pertarungan mereka bukan hanya tentang gelar, tetapi juga tentang identitas dan citra. Pelatihnya, Tommy Brooks, bahkan menyebut Tyson tidak siap secara mental. Di sisi lain, Holyfield mempersiapkan diri dengan serius, berlatih di camp khusus di Swiss, dan mempelajari kebiasaan Tyson untuk mengeksploitasi kelemahannya. Sehari sebelum pertarungan, Tyson terlibat perselisihan dengan Holyfield di sesi konferensi pers. Ia menuduh Holyfield menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan stamina
yang dibantah Holyfield. Namun, Tyson, yang sejak awal tidak percaya pada keadilan, masuk ke ring dengan mental perang, alih-alih kompetisi. Holyfield, dengan strategi counter punch, berhasil mengontrol ritme. Tyson frustrasi karena kesulitan menembus pertahanan lawan. Di ronde ketiga, insiden pertama terjadi. Tyson menggigit telinga kanan Holyfield saat keduanya berpelukan. Namun, di ronde keempat, Tyson kembali melancarkan serangan tidak terpuji. Dalam posisi clinch, ia menggigit bagian belakang telinga kiri Holyfield, merobek sepotong kulit. Darah langsung mengucur. Disambut teriakan histeris penonton. Holyfield terkejut dan kesakitan mundur sementara Lane segera mendiskualifikasi Tyson. Arena pun riuh oleh campuran cemoohan dan kebingungan. Tindakan Tyson jelas melanggar aturan tinju yang melarang kontak dengan cara menggigit, memukul di bawah sabuk, atau serangan saat terjadi clinch. Gigitan itu bukan hanya serangan fisik, tetapi juga bentuk kecurangan yang disengaja untuk melukai lawan dan mengganggu fokusnya. Tyson kemudian beralasan bahwa Holyfield memancing dengan kepala dan siku. Tetapi alasan ini tidak diterima publik. Tyson dijatuhi hukuman larangan bertarung selama 1 tahun, denda $3 juta, dan dicopot dari peringkat tinju. Kariernya yang sudah goyah pasca masalah hukum dan kebangkrutan semakin merosot. Insiden ini menjadi simbol kejatuhan Tyson dari tahta tinju dan mengukuhkan reputasinya sebagai sosok kontroversial. Media global mengecam tindakannya, sementara penggemar tinju terbelah antara yang melihatnya sebagai kegagalan kontrol emosi atau strategi kotor yang disengaja. Pertarungan Tyson vs Holyfield 2 mengingatkan dunia akan batas-batasan sportivitas. Gigitan telinga itu bukan hanya momen memalukan. Hingga kini, insiden ini tetap dijadikan contoh klasik tentang kecurangan dalam olahraga. Meski demikian, banyak penggemar yang memiliki sudut pandang berbeda dari kebanyakan orang.